dan seterusnya itu menjadi ancaman yang mana di manusia dinamakan megatrust. Ancaman itu memang benar adanya seperti itu, bahwasannya akan terjadi pecahan lempengan di bawah bumi ini, yang mana memang bumi ini sudah sangatlah tua, sudah waktunya bumi ini rapuh, yang sudah reot, yang mana sudah waktunya memang ambruk. Ini memang sudah detik-detiknya. Dan sebenarnya gempa yang besar yang dikabarkan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi atini ma'abataka wa ma'rifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Mas Haji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada yang telah menonton dan mensupport channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan ke teman, ke saudaranya, ke grup-grup WA-nya, dan tak lupa juga yang memberikan like serta komentar dan doa-doa baik untuk kita. Kami aminkan dan semoga doa yang sama untuk subscriber Pak Depokan Bedek, dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah sedang takdirkan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang ringan maupun yang berat, baik itu pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, tetangga, apapun itu masalahnya, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah yang ringan maupun yang berat, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Terutama yang sekarang ini masih mempunyai hutang ribanya, semoga segera Allah berikan kemampuan, Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya, dan nantinya Allah juga mampukan untuk tidak mengambil hutang riba lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun hajatnya, baik hajat yang cepat maupun hajat yang lama, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan petunjuk terkabulnya hajat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan, atau dulunya sudah mempunyai pasangan, semoga segera Allah berikan pasangan, Allah datangkan pasangan yang soleh dan solehah yang nantinya bisa membersamai subscriber Pak Depokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek
yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai, ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga Sapreh Berpadepokan Bedek senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dari segala arah, Allah berikan kesehatan lahir dan maupun batin, Allah berikan bahagia luar maupun dalam, bahagia secara lahir maupun batin. Allah jaga keluarga Sapreh Berpadepokan Bedek dari segala mara bahaya, musibah, penyakit, sampai nanti hingga anak keturunannya sampai yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aji. Bagaimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Mas Aji ya. Walaupun kondisi cuaca seperti ini, walaupun batuk-batuknya juga masih ya toh, tetap menghadirkan tontonan untuk Sapreh Berpadepokan Bedek semuanya tetap bahagia. Insya Allah bahagia. Bahagia ya, apalagi udah punya anak, udah punya istri ya, apalagi yang tidak bahagia ya kan. Saya aja yang belum punya ini ya, bahagia selalu ya kan. Nanti semoga kebahagiaan dari kita ini bisa dirasakan oleh Sapreh Berpadepokan Bedek, walaupun dalam kondisi apapun, tetap jangan lupa bahagia, selalu penuh dengan canda dan tawa. Betul Mas Haji ya? Ya, kali ini Padepokan Bedek akan mencari tahu ini Mas, ya toh? Kalau kita berkaca 1 tahun yang lalu tentang adanya banyaknya isu tentang megatrust, tsunami yang berkaitan dengan laut itu loh Mas, ya toh? Nah, sebenarnya megatrust atau yang bisa dikatakan itu sebuah tsunami ya, atau bahkan itu tsunami juga, itu tuh sebenarnya memang akan terjadi atau seperti apa? Karena kalau kita lihat BMKG atau di berita-berita online itu mesti selalu menyebutkan bahwa megatrust akan sebentar lagi terjadi, tsunami akan sebentar lagi terjadi. Apakah hanya itu atau 2 itu, ataukah sebenarnya ada bencana-bencana lain yang memang sebelum terjadi bencana itu, ya kan Mas ya? Nanti kita akan coba cari tahu, khususnya di daerah pantai selatan mengarahnya ke Selat Sunda, terus mengarahnya ke pesisir Sumatera ya Mas ya, pesisir barat Sumatera ya. Apakah sebenarnya sudah terjadi ataukah ada sesuatu hal yang menyelimuti hal itu, dan apakah ini juga merupakan nantinya sebagai pertanda dari akhir zaman yang semakin dekat dengan banyaknya bencana, apalagi kita bisa melihat cuaca akhir-akhir ini memang begitu luar biasa ya Mas ya, perubahannya kadang panas, kadang dingin, terus kemudian hawanya bukan lagi hawa yang kayak biasa seger itu, tapi kayak hawa-hawa ada kayak penyakit dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Yang mungkin Sapreh Berpadepokan Bedek juga merasakan ada perubahan yang luar biasa. Kemudian ombak-ombak di lautan juga mulai untuk bergejolak. Nah, ada tanda alam bahwa megatrust yang sering kita tahu di media sosial itu apakah memang akan terjadi atau sebenarnya sudah terjadi tapi ada sesuatu yang menyelimuti itu, ataukah ada sesuatu lain lagi di balik itu semua? Untuk itu sudah siap Mas Haji? Kita akan coba cari tahu bersama tanpa perlu berlama-lama lagi. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang giok hitam dengan izin Sang Yang Nur Saya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu dan berusaha untuk masuk, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Jayana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi otomatis langsung terpental dan hancur kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Jayana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaan Mas Haji. Apabila dalam jalur kepekaannya ada yang menutupi dan menghambat, otomatis langsung hancur dan terbuka jalur kepekaannya kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang gio hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya menarik penguasa dari Selat Sunda, pesisir barat Pulau Sumatera, laut selatan Pulau Jawa yang terbesar penguasa muslimnya, ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Jayana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, energinya semakin besar, energinya semakin bertambah, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Jayana, apabila bukan makhluk yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Jayana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka semua pengetahuannya dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja Landa. Landa? Ya, Berarti saya panggil Mbah Landa gitu ya? silahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, Mbah ini dari mana ini kok bisa ke Padepokan Bedek ini? Saya salah satu panglima yang ada di Selat Sunda. Oh, salah satu panglimanya? Iya, Yang ada di mana kalau boleh tahu Selat Sundanya? Di dekat gunung atau? saya ada di dalam lautan. Nggih. Mbah Landa, selamat datang di Padepokan Bedek ya. Tadi Mbah sudah mengucapkan salam kepada saya. Artinya Mbah sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Kalau boleh syahadatnya terlebih dahulu Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Mbah ini kok sudah muslim dari mana ini? Alhamdulillah. Setelah dulu beliau sang raja diraja seluruh alam gaib berkunjung di daerah kami semua tunduk dan disempurnakan keislaman kami. Beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah lama berarti Mbah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Lumayan lama. Oke, untuk ngobrol selanjutnya Mbah dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuh yang Mas Haji tersaji di depannya. Kun fayakun. Silahkan Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga ini ya, minum dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nggih. Nggih. Apa saya dipanggil ke sini? Nggih. Ini menanggapi banyak isu ini, Mbah, terkait dengan apa yang terjadi di lautan ya. Bahwa apa itu namanya isu tentang megatrust itu sekarang ini sudah mencuat lagi. Waktu dulu kan 1 tahun yang lalu kan sudah santer ya kan, apalagi di daerah yang dulunya juga pernah terjadi tsunami ya kan Mbah, di Selat Sunda. Nah sebenarnya megatrust ini dari pandangan Mbah Landa ini itu seperti apa sih Mbah? Memang adanya seperti itu di dunia manusia, yang mana pihak dari penguasa Nusantara sudah menginformasikan atau memberi kabar bahwasanya alat mereka mengetahui atau tertangkap gambaran yang mana gambaran itu terdapat di dalam bumi Nusantara ini. Yang jelas di bawah bumi Nusantara terdapat lempengan raksasa, yang mana lempengan itu terjadi sudah sangatlah lama, berjuta-juta tahun lalu, sudah lama. Disitulah lempengan-lempengan itu mengancam seluruh Nusantara, belahan Indonesia ini, maupun sampai ke luar negeri sana, karena lempengan itu ada di atas cincin api Nusantara dan seterusnya. Itu menjadi ancaman yang mana di manusia dinamakan megatrust. Ancaman itu memang benar adanya seperti itu, bahwasannya akan terjadi pecahan lempengan di bawah bumi ini, yang mana memang bumi ini sudah sangatlah tua, sudah waktunya bumi ini rapuh, yang sudah reot, yang mana sudah waktunya memang ambruk. Ini memang sudah detik-detiknya. Dan sebenarnya gempa yang besar yang dikabarkan itu sebenarnya sudah waktunya terjadi waktu itu. Akan tetapi leluhur Nusantara yang menjaga Nusantara belum rela anak turunnya itu musnah, belum mendapatkan kesempatan untuk lebih baik atau berusaha baik atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah leluhur memohon kepada sosok waliullah yang mana di saat ini ada di Nusantara, supaya bencana itu direda dulu, supaya anak turunnya mendapatkan kesempatan menjadi lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang leluhur meminta itu ya. Benar. Dan waliullah ini memang tugasnya seperti itu. Artinya
menjadi paku bumi Nusantara ini. Iya. Nah, sebelum ke sana ya Mbah ya, Iya. saya mau tanya, Megatrust yang memang bisa dilihat, kalau dilihat secara gaib itu berarti tumpuan lempengan gitu ya? Iya. Kan tetapi lempengan itu memang ada penjaganya. Oh. Tidak semata-mata itu hanya lempengan batu semata. Akan tetapi Allah sudah menunjuk atau mengamanahkan makhluknya untuk menjaga lempengan itu. Tidak sembarangan lempengan itu untuk geser dan patah, karena bumi Nusantara ini bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya akan menjadi mercusuarnya dunia, pemimpinnya dunia, dan kejayaan umat Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bumi Nusantara ini melewati kekasih-kasih beliau atau waliullah itu. Artinya memang apa itu namanya, ada yang menjaga di setiap tempat di muka bumi ini ya Mbah ya? Iya benar. Nah, kalau saya mau boleh tanya, itu apa itu namanya, kekuatan gempanya itu ya, artinya gempanya dulu lah ya, itu ada yang mengabarkan 9,5 skala Richter. Itu apakah lebih besar dari itu atau seperti apa Mbak? Bisa jadi lebih besar dari itu jikalau terjadi, karena lempengan raksasa yang ada di bawah bumi sana itu sangatlah besar. Jikalau patah maka akan terjadi gempa yang sangat besar dan air laut yang akan menyapu daratan dan akan banyak korban. Akan tetapi semua itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau memang Allah berkehendak, maka akan terjadi bencana ini. Kalau dari Mbah ini ya, itu melebihi 9,5 atau berapa ini? Kisaran apa yang Mbah lihat itu? Bisa lebih dari itu. Berapa itu kalau lebih? Karena lempengan yang sangatlah besar dan gunung-gunung yang banyak di Nusantara ini. Berapa kalau itu Mbah? Kalau nanti terjadi maka bisa lebih dari 9, bisa 10 maupun lebih. Ke 10 ya? Benar. Terus? Karena dari gunung pun nanti akan bergejolak. Terus kalau tsunami itu tingginya sampai berapa meter ini Mas? Apa sampai 20 meter atau melebihi atau gimana ini? Jikalau memang itu terjadi patahan raksasa itu, besar kemungkinan melebihi 20 meter itu, Den Mas. Karena dilihat dari laut pesisir selatan itu yang sangatlah dalam, benar. ombaknya juga besar, maka bisa lebih besar dari atau lebih tinggi dari 20 meter. Bisa lebih tinggi ya? Iya. Iya. Kalau ini kan kadang kan areanya itu kan kalau dilihat dari pantauan alat manusia itu kan dari barat Sumatera sampai ke Selat Sunda sampai ke apa itu namanya selatan Pulau Jawa ya. Iya. Nah, tapi apakah seperti itu atau memang sampai nanti ke arah Pulau Bali, Nusa Tenggara, kemudian nanti ke arah Papua atau seperti apa, Pak? Memang seperti itu. Lempengan terbesar ada di pesisir selatan Jawa maupun ada di Sumatera. Sumatera. Oh, Selat Sunda termasuk ya? Iya, itu sudah menjadi jalurnya. Dan untuk di daerah
Bali itu hanya lempengan kecil-kecil. Mungkin jikalau terjadi patahan maka akan terdampak juga. Karena getaran dari lempengan itu, lempengan yang sambung menyambung. Gitu ya. Iya. Nah, hal ini tuh sudah pernah terjadi kalau di masa lampau, Pak. Sudah. Pada waktu apa itu? Pada saat Gunung Krakatau Purba dulu meletus, itu mengakibatkan gempa yang dahsyat dan lempengan itu banyak yang bergeser dan mengakibatkan patahan-patahan kecil dan banyak sekali daratan-daratan yang tersapu oleh air lautan. Waktu dulu Gunung Krakatau Purba ya? Iya. Udah lama sekali dong itu ya? Sangat lama. Sangat lama ya? Iya. Nah, kalau ini terjadi nih Mbak, itu dampaknya sendiri itu nanti apakah Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu akan rata di satu ombak atau hanya pesisir atau seperti apa? Jikalau itu terjadi, pasti di pesisir pantai itu akan habis semua. Dan bisa jadi bisa ke tengah pulau. Karena besarnya, dahsyatnya lempengan, patahan lempengan raksasa itu, yang mana lempengan itu besarnya melebihi pulau. Jadi itu besar kemungkinan bisa menghancurkan pulau. Melebihi pulau ini pulau apa ini? Ya, Pulau Jawa. Wow, melebihi itu. Benar, lempengannya sangatlah besar. Wah, raksasa ya? Iya. Nah, gimana itu? Pulau Jawa ya nggak ada apa-apanya ya, Mbak ya? Karena itu manusia di pemerintahan itu memberikan kabar bahwasanya bahayanya gempa dari lempengan itu sangatlah besar. Iya ya. Seperti itulah alat yang dipakai manusia. Besar kemungkinan seperti itu. Nah, kalau kita hubungkan kan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa sekarang ini adalah sudah di fase ujung akhir zaman ya Mbak ya? Iya, atau akhir zaman. Sekali. Nah, itu sebenarnya hubungannya dengan kondisi itu, dengan gempa dan lain sebagainya itu seperti apa Mbak? Memang di penghujung akhir zaman, fase-fase akhir itu terjadinya banyak bencana-bencana itu ditimbulkan dari gempa maupun dari air, yang mana iklim yang sekarang tidak menentu itu mengakibatkan bencana-bencana yang dialami oleh manusia. Itu semua sudah terdapat di akhir zaman ini, di fase akhir ini. Maka dari itu berhati-hatilah. Bencana ini, bencana besar maupun kecil, itu akan ditimbulkan pada saat fase akhir ini, fase akhir zaman, fase terakhir yang mana sudah dirasakan manusia bahwasanya banyak terjadi angin yang besar disertai air hujan yang sudah merata di seluruh penjuru Nusantara maupun yang ada di luaran sana. Itu sudah cukup adalah tanda dari fase akhir zaman, yang fase terakhir, yang mana nantinya akan muncul sosok pemimpin akhir zaman itu. Lah, ini kan Megatrust ini kan sampai kemarin setahun dibahas, sekarang dibahas lagi kan belum terjadi ya Mbak ya. Nah, itu kalau
begitu sebenarnya bencana yang lain sudah bermunculan dong. Ya sudah. Apa itu seperti? Karena berita dimunculkan kembali itu karena alat dari manusia itu menerima sinyal lagi bahwasanya akan terjadi pergeseran batuan lempengan yang ada di dalam sana. Maka dari itu manusia dikabarkan bahwasanya lempengan itu tertangkap oleh sinyal dari alat itu, yang mana diprediksi manusia akan terjadi. Oh, karena itu ya. Benar. Tapi sebelum itu kan bencana tadi yang menyebutkan tentang angin gitu ya Mbak ya. Iya. Apa yang sebenarnya sekarang ini terjadi, dan sebelum terjadi megatrust itu apa yang sebenarnya terjadi nih Pak? Awalnya yang nantinya itu menjadi pertanda bahwa semakin dekatnya megatrust itu. Tanda terjadinya bencana megatrust itu dan tsunami itu ya. benar. Terjadi gempa-gempa kecil dan terjadilah air laut yang tidak seperti biasanya. Gimana itu? Yang mana tiba-tiba air laut itu airnya sangat besar. Yang mana air laut itu sampai menghalangi manusia dalam pencarian nafkah di lautan itu, tidak bisa melakukan pekerjaannya. Yang mana manusia yang mau mencari ikan sampai tidak berani untuk mencari ikan karena tingginya air laut dan ombak. Oh, maksudnya ombaknya. Iya. Tapi belum tsunami ya? Belum. Oh, kalau secara alam atau hewan-hewan sudah ada tanda itu? Sudah. Sebenarnya dari alam pun sudah. Dulu pernah terjadi gerhana kembar antara gerhana matahari dan rembulan merah. Itu mengisyaratkan bahwasanya bencana alam ini akan terjadi. Itu menandakan bencana. Maka dari itu tanda sebenarnya banyak. Tanda dari benda luar angkasa. Oh, itu juga ada juga ya? Yang mana sangat banyak bisa dilihat manusia. Iya. Salah satunya ya. Iya. Nah, kalau bisa dikasih tahu kita Mbah, menurut prediksi Mbah ya, itu kalau terjadi megatrust dan tsunami itu kira-kira kurun waktunya berapa lama itu? Tidak bisa menentukan. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk gaib jin pun tidak tahu. Hanya tanda-tandanya saja yang memang manusia maupun makhluk jin itu diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadinya memang haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Tapi kalau dari ini Mbah, dari apa yang Mbah pelajari kan tentunya kan tidak hidup 1-2 tahun kan di alam gaib ya kan, dengan fenomena-fenomena yang ada dan tanda-tanda yang ada, itu bisa dirangkum kira-kira menurut Mbah itu berapa tahun lagi? Tidak sampai puluhan tahun. Oh, tidak sampai. Benar. Berarti kurang dari 5 tahun? Ya, mungkin seperti itu. Ini seperti itu ya. Akan tetapi semua kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena sosok wali Allah yang ada di Nusantara ini itu memegang kendalinya Nusantara. Oh, artinya selama ada sosok itu Nusantara aman, walaupun memang gejolak-gejolaknya ya Pak ya? Iya, untuk bencana besar insya Allah bisa diredam beliau. Amin. Nah, apa yang perlu disampaikan ke anak cucu Nusantara ini Mbak, di tengah sekarang ini ya, bencana ya kan, alam bergejolak, cuaca seperti ini ya toh,
Monggo disampaikan ini. Ya, berhati-hatilah hidup di masa-masa ini, hidup di akhir zaman ini. Walaupun kehidupan di modern ini sangatlah melimpah, akan tetapi untuk keimanan manusia sangatlah minim maupun tipis. Maka dari itu, untuk manusia sekarang, segeralah bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah tunjukkan mana manusia yang mendapatkan hidayah, supaya dipertemukan sosok itu, sosok yang mana akan menjadi pemimpin, akan menjadi khalifah di muka bumi ini, yang akan membawa ajaran murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini yang sudah sangatlah dekat ini. Iya. Sudah cukup itu saja. Itu saja ya. Terima kasih ya Mbah atas banyak tadi informasi dan juga nasihat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang cara ini Mbah dijalankan ya. Dan saya juga mohon maaf apabila selama tadi berbincang ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Mbah ya. Nah ini Mbah untuk bisa kembali ke tempatnya, dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya. Saya pamit Monggo. undur diri. Monggo Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk ke ibadah dunia masih bersatu yang keluar dan kembali ke tempat asal. Kun fayakun. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampurna berupa bukan bedek yang masih menonton video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi tentang isu megatrust dan juga tsunami di Nusantara ini. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham, serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscribe. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak De Bukan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.